Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maleve Haraka dari kelas 10 Saya akan menjelaskan tentang dampak informatika di bidang kesehatan. Seiring berkembangnya zaman, maka ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut mengalami kemajuan. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat seluruh dunia bisa saling terhubung seperti tidak ada jarak loh. Menurut KBBI, ilmu pengetahuan adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem. Sementara itu, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup. Kemajuan iptek ini memang memberikan banyak dampak positif, namun hal ini juga mempunyai dampak negatif. Banyaknya peralatan canggih di bidang kesehatan menjadi nilai penting dari pengaruh positif kemajuan iptek. Dampak positif kemajuan iptek di bidang kesehatan. Yang pertama, munculnya aplikasi konsultasi kesehatan. Perkembangan teknologi di era modern seperti saat ini memudahkan pasien yang ingin memeriksakan keluhan penyakitnya. Saat ini sudah banyak aplikasi yang menawarkan konsultasi kesehatan secara online melalui smartphone. Melalui aplikasi, pasien bisa langsung bertemu dengan dokter dan mengetahui permasalahan kesehatan yang dialami. Tak hanya itu, resep obat yang diberikan oleh dokter pun juga bisa langsung didapatkan melalui aplikasi tersebut. Obat yang dipesan juga bisa diantar langsung ke rumah sehingga pasien tidak perlu lagi keluar rumah. Yang kedua, munculnya aplikasi pengatur pola hidup. Di era digital seperti sekarang ini, banyak juga bermunculan berbagai aplikasi pengatur pola hidup. Aplikasi ini bisa didapatkan melalui smartphone atau smartwatch, sehingga memudahkan kita dalam mengetahui pola hidup sehari-hari. Biasanya aplikasi ini akan mengawasi pola makan, kegiatan olahraga, dan hal-hal yang berkaitan dengan pola hidup sehat. 3. Mempersingkat waktu tunggu pasien. Karena kita sudah menggunakan aplikasi konsultasi online, maka kita tidak membutuhkan waktu lama menunggu giliran di tempat layanan kesehatan. Kini, di berbagai layanan kesehatan, tersedia pendaftaran online yang dapat mempersingkat waktu tunggu pasien di lokasi. Selain itu, teknologi juga terus berinovasi dengan ditemukannya alat untuk mengganti organ-organ tubuh yang rusak. Dengan begitu, waktu yang dibutuhkan untuk penanganan pasien pun menjadi lebih cepat dan lebih efektif. Yang keempat, membantu diagnosa dokter. Kemajuan iptek menciptakan alat kedokteran yang canggih. Hal ini dapat membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit pasien. Contohnya, dokter menggunakan stetoskop untuk mendeteksi jantung pasien. Jika terdapat kelainan, dokter bisa tahu dengan cepat. Selain itu, melalui alat canggih itu, dokter juga bisa mendiagnosa penyakit yang dialami oleh pasien lebih akurat. Dengan begitu, tenaga medis bisa mengetahui penanganan seperti apa yang diperlukan dan dapat memberi resep obat dengan tepat. Yang terakhir, kemudahan menyimpan data pasien. Tidak hanya kemudahan bagi pasien, kemajuan iptek juga memberikan kemudahan bagi penyedia layanan kesehatan. Adanya kemajuan teknologi membuat para penyedia layanan kesehatan menjadi lebih mudah dalam menyimpan data pasien. Dengan begitu, para tenaga medis tidak perlu lagi merasa khawatir jika rekam medis pasien hilang. Ada juga dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang kesehatan. Yang pertama, mengganggu penglihatan. Kemajuan teknologi tidak jauh dari adanya smartphone yang saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Hadirnya smartphone telah memudahkan aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Meski begitu, hal ini bisa menimbulkan dampak negatif jika mata terlalu sering melihat layar smartphone. Terlebih jika melihatnya dengan jarak yang dekat, maka bisa menyebabkan terjadinya radiasi yang mengganggu penglihatan mata. Yang kedua, munculnya ketergantungan. Selain merusak penglihatan, mengoperasikan smartphone juga bisa mengakibatkan ketergantungan dan kecanduan. Hal ini justru akan mengganggu kehidupan sehari-hari, karena seseorang menjadi sulit terlepas dari ponsel pintarnya. Contohnya, saat ini banyak anak-anak yang masih berumur di bawah 10 tahun sudah tidak bisa lepas dari YouTube. Yang ketiga, banyak informasi hoax. Perkembangan iptek juga dapat meningkatkan arus informasi yang bisa dengan mudah didapatkan oleh masyarakat. Meski begitu, tidak semua informasi bisa kita terima mentah-mentah karena ada berbagai informasi bohong atau hoax. Informasi hoax atau bohong tentang kesehatan ini bisa mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Menyebarnya informasi hoax tentang kesehatan ini juga bisa menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat. Yang keempat, maraknya penyakit kanker. Penggunaan alat-alat kesehatan yang semakin canggih saat ini ternyata bisa menyebabkan penyakit kanker loh. Hal ini karena penggunaan alat kesehatan ini mengandung zat radioaktif yang mampu mengembangkan sel kanker dalam tubuh. Padahal seperti kita ketahui, kanker merupakan salah satu penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Yang kelima, menimbulkan banyak penyakit. Ketergantungan smartphone ternyata bisa menimbulkan banyak penyakit menyerang tubuh kita loh. Sebab saat memegang smartphone, tubuh kita menjadi enggan bergerak dan kurang berolahraga. Tubuh yang kurang bergerak ini jika dibiarkan begitu saja dalam jangka waktu yang lama,
akan menimbulkan banyak penyakit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.